Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang sedikit mempresentasikan poin-poin dari makalah yang telah kami susun yang berjudul Sejarah Awal Penyebaran Islam di Arab, yang disusun oleh pertama Adam Kurnia, 2 Ahmad Damiri, 3 Marliza Sapitri, 4 Muhammad Bintang saya sendiri, 5 Pandu Dewanata, 6 Riki Saputra. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi yang besar. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan komunitas yang mengabaikan atau mengingkari fitrah manusia. Peperangan yang terjadi antara suku dan kabilah yang berlangsung selama puluhan tahun, penguburan anak-anak perempuan hidup-hidup, penyembahan kepada berhala, serta penindasan terhadap warga yang mempunyai status sosial rendah oleh para bangsawan merupakan bagian dari hidup mereka. Pertama itu tingkat sosial dan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penduduk kota yang disebut Hadhari dan penduduk gurun yang disebut Baduy. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Sementara masyarakat Baduy hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya guna mencari air dan pada rumput untuk binatang gembala mereka. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif. Namun sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Pada masa itu, kaum wanita menempati kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra-Islam memandang wanita ibarat binatang peliharaan, bahkan lebih hina dari itu. Kedua, Islam di masa Rasulullah. Ada 2 metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, dakwah secara diam-diam, yang dilakukan mula-mula kepada keluarga, kemudian kepada para sahabat dekat dan kerabat-kerabatnya, demi mengajak meninggalkan agama yang menyembah berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan yang diriwayatkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 15 surah ke-94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. 3. Islam di masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. 2. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman perislaman bernama Abdullah ibnu Abbah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk satu sahabat yang utama, julukannya yaitu Abu Bakar atau Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. 3. Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Pada Umar bin Khattab, 10 khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin atau panglima orang-orang beriman. 4. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi melalui persaingan ketat dengan Ali. Tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya mendapatkan kekhilafan kepada Utsman bin Affan. 5. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai
Persia, dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu secara sosiologis, bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Mereka hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti modal tanah yang tandus, berbatu, padang pasir, luas serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan seperti ini, wajar jika mereka memiliki watak keras, suka berperang, merampok, berjudi, berzina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan masyarakat Arab sebelum Islam. Keadaan ini semacam inilah yang meniskayakan zaman tersebut disebut zaman jahiliyah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.